Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan mempelajari materi pada mata kuliah aljabar linier. Kali ini pada bab 2 kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linier. Sebenarnya sistem persamaan linier sudah pernah kita pelajari di SMP, ya. Jadi, tetapi ini lebih pendalaman. Kalau dulu SMP mungkin kita hanya mengerjakannya melalui proses eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linier. Baiklah, dalam sistem persamaan linier itu ada dua macam, yaitu sistem persamaan linier non-homogen dan sistem persamaan linier homogen. Artinya, kalau sistem persamaan linier non-homogen itu penyelesaiannya tunggal, tetapi kalau sistem persamaan linier homogen itu penyelesaiannya adalah jamak, ya. Bentuk umum persamaan linier dengan m buah persamaan dan n buah variabel adalah sebagai berikut. Jadi di modul sudah ada di situ bahwa kalau ada persamaan m buah persamaan gitu dengan n buah variabel, maka bisa dituliskan atau dinotasikan seperti itu. A11 X1 ditambah A12 X2 dan seterusnya sama dengan B1. Ya. Kemudian dari persamaan itu bisa diubah menjadi bentuk matriks. Nah, bentuk matriks kita tinggal ambil koefisien-koefisien dari variabel tersebut, kemudian memisahkan variabelnya dan juga memisahkan hasilnya di sebelah kanan atau bisa disebut sebagai B. Nah, A11 itu berarti adalah koefisien dari X1 pada baris 1. Ya. A12 itu berarti koefisien dari X2 dari persamaan yang pertama. A13 berarti koefisien dari X3 dari persamaan yang pertama dan seterusnya. Nah, jika disajikan dalam bentuk matriks lengkap, bisa dilihat di modul itu, ya. Selanjutnya, untuk mencapai penyelesaiannya bentuk matriks lengkap tersebut, dari matriks itu diubah menjadi matriks eselon reduksi dengan cara eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Kalau kita hanya mengubah menjadi matriks eselon saja, itu namanya eliminasi Gauss. Tapi kalau eselon reduksi itu namanya eliminasi Gauss-Jordan. Contoh 1. Misalkan ada persamaan 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 16. Dan persamaan yang kedua 3x1 dikurangi x2 sama dengan 17. Jika diubah menjadi bentuk matriks, itu adalah kita ambil koefisien-koefisien dari persamaan tersebut, ya, yang baris pertama tadi atau persamaan pertama adalah 2x1 ditambah 4x2. Kita ambil koefisien dari x1 dan x2, berarti elemen dari matriks yang pertama adalah 2, 4. Kemudian dari persamaan yang kedua kita ambil berarti 3, negatif 1. Kemudian menuliskan variabelnya dan menuliskan hasilnya yaitu 16 dan 17. Nah, kalau diubah menjadi matriks lengkap itu ada di yang ketiga. 2, 4, 16, 3, negatif 1, 17. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Selesaikan sistem persamaan linear berikut ini. Ya, ada 3 persamaan dengan 3 buah variabel. Ya. Jadi, kalau diubah menjadi matriks menjadi 1, 1, 2, 9, 2, 4, negatif 3, 1, 3, 6, negatif 5, 0. Nah, dari sini apakah ada yang masih bingung untuk mengubah dari sistem persamaan linear menjadi bentuk matriks? Nah, coba dicermati kembali. Nah, dari bentuk matriks lengkap tersebut, kita bisa mengubah menjadi matriks eselon reduksi melalui OBE. Nah, kita sudah mempelajari OBE pada pertemuan atau pada materi sebelumnya, materi matriks. Ya, kunci dari mengubah OBE itu adalah kita mengubah elemen utamanya itu, ya. Kita ubah kolom 1 dulu menjadi elemen 1, 0, 0. Kemudian kita ubah kolom kedua, ya. Satu utamanya yang di baris kedua kita ubah menjadi 1 dulu, nanti
menyusul elemen-elemen lainnya kita ubah menjadi elemen 0 ya. Dari sistem persamaan linear tersebut kita dapatkan matriks epsilon reduksi yang terakhir adalah 1001, 0102, 0013. Artinya apa? Berarti X1-nya ya adalah 1, X2-nya adalah 2, dan X3-nya adalah 3 ya. Kalau misalkan masih belum jelas ya, bentar. Kalau misalkan masih belum jelas kenapa kok itu X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2, X3-nya adalah 3. Nah, kita lihat ini ya yang terakhir. Kalau misalkan bingung, bisa menambahkan, kita kembalikan ke matriks yang aslinya. 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 0, 0, 1 dikali X1, X2, X3 sama dengan 1, 2, 3. Nah, nanti kalau dikalikan, nanti ketemunya adalah ini. Begitu ya. Oke. Kemudian ada catatan bahwa sistem persamaan linear itu mempunyai penyelesaian disebut SPL yang konsisten. Sementara SPL yang tidak punya penyelesaian disebut inkonsisten atau tidak konsisten. Dan SPL itu punya penyelesaian bisa tunggal atau bisa jamak. Tapi kalau sistem persamaan linear non homogen itu adalah penyelesaiannya tunggal, ya. Kemudian di contoh 3, ini adalah contoh dari matriks SPL yang tidak konsisten atau yang tidak punya tidak punya penyelesaian. Nah, di sini ada 3 persamaan dan ada 2 variabel. Kalau kita operasikan menggunakan baris elementer atau OBE, itu ketemu akhirnya atau hasil akhirnya matriksnya adalah seperti ini. Ya. Nah, kalau kita kembalikan ke matriks 1 0 0 1 0 0 dikali X1 X1 X2 kan tidak bisa. Jadi di baris terakhir karena ada elemen 0 0 16, maka itu yang membuat inkonsisten atau dia jadinya tidak punya penyelesaian. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu SPL yang tidak punya penyelesaian disebut inkonsisten. Nah, di sini juga ada latihan, nanti bisa dicermati dan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.